Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nias Putra dengan NIM 12032300047. Saya dari Prodi Informatika kelas Informatika 0301. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenai manajemen proyek TIK. Dalam materi ini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada karakteristik manajemen proyek TIK, kedua jenis organisasi, tiga proses manajemen proyek, dan adapun tools atau alat bantu yang dapat digunakan. Baik, di sini manajemen proyek TIK. Manajemen proyek TIK adalah sebuah proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan juga pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Lalu, di poin pertama ada karakteristik yang bersifat sementara, membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang, dan terkadang lintas departemen dalam organisasi, lalu mempunyai target yang objektif dan harus dicapai. Terakhir ada sumber daya yang dilibatkan terbatas. Adapun selanjutnya juga adapun jenis organisasi dalam proyek TIK, terdapat beberapa jenis yang umum digunakan, antara lain ada organisasi fungsional, mana proyek dijalankan berdasarkan struktur fungsional dari organisasi. Kedua, ada organisasi proyek, di mana tim fokus penuh pada suatu proyek tertentu. Lalu organisasi matrix yang dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu ada weak matrix, balance matrix, dan strong matrix. Setiap jenis organisasi memiliki cara kerja dan pembagian tanggung jawab yang berbeda sesuai kebutuhan proyek. Lalu ke prosesnya, proses manajemen proyek TIK. Berikut kita masuk ke tahap proses dalam manajemen proyek TIK, yang dimana prosesnya ini terbagi menjadi 5 tahap utama. Yang pertama ada inisiasi, yaitu menentukan tujuan dan stakeholder dari proyek. 2. Perencanaan, menyusun rencana kerja, anggaran, serta jadwal. 3. Pelaksanaan, jalankan rencana dan mengelola tim. 4. Monitoring dan kontrol, mengawasi jalannya proyek agar sesuai target. 5. Penutupan, yang melakukan evaluasi dan serah terima hasil proyek. Kelima tahap ini sangat penting agar proyek dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Lalu yang terakhir ada beberapa tools atau alat bantu proyek TIK. Dalam pelaksanaan proyek ini kita juga membutuhkan berbagai tools atau alat bantu agar komunikasi dan koordinasi lebih mudah. Beberapa contoh tools yang biasa digunakan antara lain ada Microsoft Teams, ada TikTok, ada Zoom, dan Slack. Dengan bantuan tools ini, kerja tim menjadi lebih cepat, efektif, dan terkoordinasi dengan baik. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat dari mengenai materi manajemen proyek TIK, mulai dari karakteristik, jenis organisasi, proses, hingga tools yang digunakan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.